Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu ya, walaupun menggunakan media. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Mudah-mudahan kalian pada pagi ini sudah sarapan, karena hal itu penting buat kalian, karena energinya itu terpusat pada sarapan. Kemudian sebelum kita melakukan pembahasan mengenai pola bilangan bagian yang kedua, nanti ada sedikit pesan dari Ustadz yang akan sampaikan kepada kalian semua di sini ya. Pertama, mengenai tanggung jawab seorang pelajar. Kalian perlu pahami bahwasanya kalian ini seorang pelajar. Jadi kalian tugas utamanya adalah belajar. Jangan sampai kalian lupa tentang hal itu, karena itu penting sekali ya. Kalian ini adalah usia-usia untuk belajar. Jangan sampai kalian ketika dalam pembelajaran online ini kalian hanya bermain-main saja yang tidak penting, dalam bermedia sosial, kemudian nonton-nonton yang tidak berguna seperti itu. Jadi perlu kalian pahami bahwasanya kalian seorang pelajar. Jadi silakan selesaikan tugasnya kalian. Misalkan dari jam 7:30 sampai jam 12 itu ada proses pembelajaran, silakan kalian ikuti dengan benar, tepat waktu, kemudian mengumpulkan tepat waktu. Karena apa? Karena ini merupakan pondasi dasar buat kalian. Apabila dalam proses ini kalian itu seenaknya sendiri, bermalas-malatan, otomatis kalian kedepannya akan lebih sulit berkembang. Karena kalian mementingkan egonya itu, yaitu untuk bermain. Bermain itu enak, tapi ada waktunya. Sehingga perlu digarisbawahi di sini pengelolaan waktu antara bermain, kemudian beribadah, kemudian untuk berselancar di media sosial, itu juga harus kalian atur sedemikian rupa. Jangan sampai kalian terlena terhadap hal-hal yang anggapan kalian itu baik, kemudian anggapan bagi orang tua itu tidak baik. Bahwasanya itu kalian perlu cermati di situ, sehingga kalian perlu menelaah, perlu mencari referensi. Apakah hal yang saya lakukan ini berguna? Apakah hal yang saya lakukan ini berguna di masa mendatang? Seperti itu. Jadi kalian perlu banyak referensi, entah itu mencari hal-hal yang baru seperti itu. Oke, pesannya itu dari Ustadz. Kemudian nanti kita akan membahas bareng-bareng ya mengenai pola bilangan bagian kedua. Mudah-mudahan kalian lebih memahaminya lagi. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan pembahasan di sini ya. Pembahasan mengenai soal yang kalian sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya di sini. Di sini halaman 14 nomor 7A ya. Di sini diketahui rumus bilangannya. Di sini rumus bilangannya yaitu UN sama dengan 3N tambah 7. Pertanyaannya ada dua, yaitu tentukan suku ke-12 dan tentukan suku ke-20. Langkahnya bagaimana? Kita lihat bersama-sama di sini. Kita akan mencari suku ke-12 terlebih dahulu, yaitu sudah disediakan rumusnya 3N tambah 7. Pertanyaannya suku ke-12. Maka kita bisa gunakan rumus ini yang sudah ada. Kita masukkan saja atau kita ganti N-nya ini dengan angka 12. Jadi 3N-nya ini diganti dengan angka 12. Kemudian U12 sama dengan 3 kali 12 tambah 7. U12 sama dengan 3 kali 12 ketemunya 36. Kemudian tambah 7 ketemunya 43. Sehingga untuk suku ke-12 adalah 43. Selanjutnya untuk suku ke-20 kita menggunakan rumus barisan yang sama, yaitu UN sama dengan 3N tambah 7, sesuai dengan yang ada di soal. Kita masukkan saja angka 20 karena pertanyaannya adalah suku ke-20, sehingga N-nya kita ganti dengan angka 20, kemudian tambah 7 di sini, sehingga U20 sama dengan 60. 60 dari mana? Perkalian dari 3 kali 20, kemudian tambahkan 7, sehingga hasilnya menjadi 67.
Oke, selanjutnya kita akan pembahasan lagi. Kali ini nomor selanjutnya yaitu nomor 7B ya. Halaman 14 nomor 7B. Pertanyaannya adalah tentukan suku ke-16. Di sini sudah ada rumusnya, sudah ada rumusan bilangan di sini yaitu 3n pangkat 2 tambah 1. Kemudian pertanyaan adalah tentukan suku ke-16. Bagaimana caranya? Kita langsung masukkan saja ke rumus barisannya. Di sini rumus barisannya 3n pangkat 2 tambah 1. Karena pertanyaannya suku ke-16, maka n-nya kita ganti dengan angka 16. Jadi di bagian rumus n-nya juga diganti dengan 16. Sehingga kita hitung antara perkalian dengan pangkat, dahulukan pangkat terlebih dahulu. Sehingga 16 ini kita pangkatkan 2 dulu, sehingga hasilnya 256. Kemudian kita kalikan 3, hasilnya 768, kemudian baru ditambahkan dengan 1. Sehingga suku ke-16 atau U16 ketemunya adalah 769. Alhamdulillah kita sudah sampai pada soal yang ketiga. Di sini soal nomor 4 halaman 32 ya. Di sini diketahui misalkan suku ke n suatu barisan bilangan adalah UN sama dengan n kurung buka n pangkat 2 tambah 1 kurung tutup. Ini maksudnya apa? Ini berarti rumus barisannya. Ini rumusnya. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan suku ke-20 dari barisan tersebut. Oke, kita selesaikan bersama-sama di sini ya. Berarti kita gunakan rumus yang sudah ada ini. UN sama dengan n kurung buka n pangkat 2 tambah 1 kurung tutup. Kita akan mencari suku ke-20. Berarti kita masukkan ke rumus yang diketahui. Kemudian kita masukkan saja n-nya yaitu 20, sehingga n-nya diganti dengan 20. Kemudian n ini juga diganti 20, n yang ini juga diganti dengan 20. Ingat cara perhitungannya antara pangkat sama tambah sama kali, karena ini dalam kurung, sehingga kita kerjakan dulu yang dalam kurung, yaitu bagian pangkatnya dulu. Sehingga 20 pangkat 2 ketemunya 400. Kemudian jangan dikalikan 20 dulu, kita hitung dulu yang di dalam kurung. Sehingga kita hitung lagi 400 tambah 1, 401, kemudian baru dikalikan dengan 20. Sehingga setelah dikalikan dengan 20, ketemunya 8020, atau suku ke-20-nya 8020. Alhamdulillah kita sudah sampai pada soal yang terakhir atau pembahasan yang terakhir di sini. Di sini soal nomor 14 halaman 33 di sini ya. Di sini pertanyaannya adalah tentukan banyak lingkaran pada pola ke-20. Di sini ada pola. Kita lihat bersama-sama, ini ada pola. Pola pertama, kemudian pola kedua, kemudian pola ketiga, pola keempat. Pertanyaannya adalah berapa banyak lingkaran pada pola ke-20? Kita amati terlebih dahulu di sini. Ternyata ini membentuk suatu persegi panjang. Kemungkinan ini pola bilangan persegi panjang. Kita lihat bersama-sama di sini. Untuk lingkaran bagian kirinya ini ada 1, kemudian bagian bawahnya ini ada 2. Kemudian yang pola kedua, lingkaran bagian samping kirinya ini ada 2, kemudian bagian bawahnya ada 3. Kemudian pada pola ketiga kita lihat bersama-sama, pada bagian kirinya ada 3, kemudian bagian bawahnya ada 4. Kemudian kita lihat pola keempat, bagian kirinya terdapat 4 lingkaran, kemudian bagian bawahnya terdapat 5 lingkaran. Ternyata ini membentuk suatu persegi panjang, sehingga kita bisa hitung atau kita bisa cari banyak lingkarannya per pola. Misalkan untuk pola 1 kita bisa hitung menjadi 1 kali 2.
sehingga banyak lingkarannya. Pada pola pertama adalah 2 lingkaran. Kemudian pada pola kedua sama, kita tinggal hitung saja dengan menggunakan perkalian 2 kali 3. Untuk pola yang kedua hasilnya 6. Kemudian untuk pola yang ketiga langsung saja kalikan menjadi 3 kali 4, sehingga banyak lingkarannya ada 12. Kemudian pada pola keempat banyak lingkarannya, kita bisa hitung dengan perkalian juga, yaitu 4 kali 5. Hasilnya adalah 20 untuk pola keempat. Sehingga untuk pola ke-20 ini kita bisa hitung menggunakan perkalian juga, yaitu dengan cara 20 dikalikan 21, ketemunya 420.